حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin segenap jamaah masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua sebagai makhluk manusia yang berketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sejak manusia diciptakan oleh Allah. Bahkan ketika masih berupa roh, manusia ini sudah dikenalkan oleh Allah kepada Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang berketuhanan. Oleh karena itu, saudara sekalian, meski pada dasarnya untuk membuktikan dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya itu tidak perlu. Karena sejak diciptakan manusia itu sudah mengenal Rabb-nya. Seorang ulama menjelaskan ketika di alam roh itu Allah mengatakan kepada kita sebagai manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Dulu kita menjawab, bala, betul ya Allah. Betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami, Pencipta kami. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu setiap manusia adalah pasti meyakini dan mengimani tentang eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dalam kehidupan di dunia ada
manusia-manusia pada umumnya berketuhanan, cuma belum tahu Tuhan yang mana dan kadang salah alamat. Dan ada sebagian yang tidak meyakini tentang adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai orang beriman yang meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sempurna manakala kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Saudara sekalian, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Karena itu, saudara sekalian, perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang ulama yang telah menulis buku tentang 100 dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjalan bersama murid-muridnya, ada seekor anjing yang berlari menghindari mereka. Salah seorang muridnya itu berkata, anjing ini berlari menghindari kita karena segan kepada guru kita yang telah menetapkan 100 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, saudara sekalian, ada seorang wanita yang awam yang dia menyeletuk. Dia mengatakan, apakah Allah telah hilang sehingga untuk menetapkan Allah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh 100 dalil katanya. Sang guru kemudian berkata, wanita ini telah melihat dengan mata hatinya, sedang kita melihat dengan mata lahir dan pikiran kita. Dan juga dalam riwayat yang lain itu disebutkan ketika ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang laki-laki Badui, orang Arab dusun yang tidak mempelajari ilmu apapun, dia menjawab, anak onta menunjukkan induk onta itu sendiri. Jejak kaki manusia menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan atau safar. Tidakkah bumi yang luas ini membentang, langit dengan bulan dan bintang-bintangnya yang indah, yang menawan, ini menunjukkan semua tentang adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekarang, saudara sekalian, banyaknya orang-orang yang mengikuti paham ateis bahwa itu tidak ada Tuhan, karena adanya Tuhan itu karena pikiran kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Kalau pikiran kita mengatakan Tuhan tidak ada, ya Tuhan itu juga tidak ada. Lalu sampai ada tokoh Islam mengatakan, coba cari di dalam Quran tentang dalilnya bahwa Allah itu ada. Kan nggak disebutkan katanya. Ini saudara sekalian, ini akal-akalan. Mari kita perhatikan sekalian. Orang yang mengingkari keberadaan Allah dan meyakini ini sebagai konsekuensi dari ilmu pengetahuan katanya sekarang. Dan ini untuk meraih kemajuan dan kejayaan di sebuah bangsa di kancah internasional. Hanya untuk menetapkan bahwa Tuhan memang benar-benar tidak ada. Saudara sekalian, dan ini sudah banyak disebutkan dalam buku-buku orang-orang yang memiliki paham ateis, bahkan difilmkan
Bahkan ditulis dalam novel-novel mereka. Mari kita sekalian, di dalam Islam kita harus memiliki ilmu yang menguatkan iman kita tentang wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saudara sekalian, dalil fitrah. Karena setiap makhluk itu diciptakan dalam keadaan iman kepada penciptanya. Bahkan tanpa membutuhkan pengajaran. Tidak butuh perenungan terlebih dahulu. Sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sejarah ada seorang perempuan, putrinya Stalin, tokoh ateis atau komunis. Ketika dia terjun payung, karena saking takutnya, terlontar ucapan, "Oh my God, ya Tuhan." Padahal di negerinya tidak pernah dia itu menyebut adanya Tuhan. Di keluarganya tidak dikenalkan bahwa Tuhan itu ada. Bahkan di sekolahnya tidak pernah disebut bahwa Tuhan itu ada. Bahkan Nietzsche, tokoh komunis itu mengatakan, "The God is dead." Tuhan itu mati, tidak ada. Ya. Tapi ini, secara fitrah, ketika dia terjun payung, dia takut, dia spontan menyebut, "Oh my God, ya Tuhan." Ya. Ini memang manusia itu makhluk yang berketuhanan Allah. Jadi saudara sekalian, karena lingkungan yang membentuknya itu menjadikan orang-orang itu tidak mengenal Tuhannya lagi. Padahal ini manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Rasulullah berkata, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah manusia itu dilahirkan melainkan sesuai dengan fitrah. Fa'abawahu, tergantung kepada lingkungannya, abawahu kedua orang tuanya. Hendak mau dijadikan sebagai Yahudi, au Yunasirani, atau sebagai Nasrani, atau sebagai Majusi. Ini dalam hadis kata Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua saudara sekalian, menetapkan adanya Allah itu dengan dalil akal. Akal ini saudara sekalian menetapkan bahwa segala sesuatu di alam raya ini pasti ada yang menciptakan. Karena akal ini saudara sekalian mengatakan mustahil sesuatu itu ada dengan sendirinya. Bahkan mustahil sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ini logika yang sehat. Karena itu kalau ada sebuah bangunan istana megah di tengah-tengah itu banyak taman yang indah dan dilengkapi dengan perkakas perabotan rumah tangga yang bagus. Lalu ada orang berkata kepada kita, bangunan ini tiba-tiba ada. Tidak ada yang membuat. Nah, ini logika pasti mengatakan mustahil, tidak mungkin. Karena saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua meyakini pasti kita semua yang ada di alam raya ini ada penciptanya. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Quran At-Tur surat 52 ayat 35 sampai 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu dicipta tanpa asal kejadian? Tidak dari segala sesuatu. Am humul khaliqun, kata Allah. Ataukah mereka itu yang menciptakan dirinya sendiri? Ini tidak mungkin. Saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat ini turun, Jubair bin Mut'im itu pada waktu itu masih musyrik, dia berkata, hampir saja hatiku itu terbang mendengar ayat ini. Pada saat itulah keimananku muncul
dan dia kemudian beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diciptakan ini semua dengan keteraturan. Karena itu pernah Imam Asy-Syafi'i didatangi oleh 17 orang ateis yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Imam Syafi'i itu kemudian ditanya, saudara sekalian, apa buktinya jika Allah Tuhan itu ada? Imam Syafi'i mengatakan buktinya daun murbai. Itu mengatakan begitu. Buktinya ada daun murbai. Kalian tahu rasanya, bentuk dan warnanya, serta baunya daun murbai. Kata Imam Syafi'i, jika ulat sutra memakan daun itu, maka yang keluar dari ulat sutra adalah benang sutra. Jika yang memakannya adalah lebah, keluar adalah madu. Jika yang memakannya itu adalah kambing atau sapi, hanya menjadi kotoran yang bisa menjadi pupuk. Tapi jika yang memakannya itu, dan murbai tersebut adalah seekor hewan namanya kijang, maka tubuhnya akan mengkristal, keluar minyak wangi namanya minyak mesik. Saudara sekalian, Imam Syafi'i mengatakan, siapakah yang menjadikan ini semua? Keteraturan ini yang sangat indah. Padahal asalnya itu dari daun yang sama, yaitu daun murbai. Ateis ini, 17 orang ateis itu kemudian minta waktu berenung di hadapan Imam Syafi'i. Lalu kemudian 17 orang ateis ini masuk Islam, mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara sekalian, dalil akal dan juga dalil syar'i. Juga mengatakan kepada kita bahwa semua kitab samawi itu memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di kemudian hari, kelompok ahlul kitab tidak lagi bertuhankan Allah, mengakui akan adanya Allah, hanya keliru mereka itu tidak bertuhankan Allah. Tapi kalau ditanya, mereka bertuhankan, mengesahkan Allah, hanya keliru dia bertuhan, yaitu menuhankan Isa Al-Masih. Karena itu saudara sekalian, kitab samawi mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang sebetulnya isinya sama, mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara sekalian, yang terakhir adalah dalil sebagai bukti dalil indrawi. Dalil indrawi ini saudara sekalian rahmati Allah dimiliki oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di Mekah itu sebetulnya dia itu mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Hanya mereka itu lewat persembahan kepada berhala. Saudara sekalian, untuk beriman mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW waktu di Mekah. Ini tersebut dalam hadis Bukhari. Ya Muhammad, kami mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau engkau itu bisa membelah bulan. Katanya begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, coba kau lihat bulan ini di malam hari. Rasulullah dengan telunjuknya itu mengarahkan kepada bulan. Lalu bulan itu pecah menjadi dua. Saudara sekalian, orang-orang musyrik Mekah mengatakan, Muhammad cuma menyihir mata kita. Yang sesungguhnya itu tidak terjadi. Cuma menyihir mata kita. Lalu nanti kita tanyakan kepada kafilah datang dari Syria. Apakah engkau melihat
keanehan bulan di malam hari? Mereka menjawab semuanya, ya. Kami melihat bulan di malam hari itu pecah menjadi dua, yang satu ke barat dan satu ke timur. Betul-betul pecah, kemudian menyatu kembali. Saudara sekalian, itu tertutup. Jadi ini dalil indrawi sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki. Tertutup setelah itu 1.500 tahun yang lalu. Sekarang itu dibuka. Astronot di Amerika, saudara sekalian, yang pergi ke bulan. Dia, saudara sekalian, setelah pergi ke bulan, dia ditanya oleh presenter di Inggris, berapa biaya Anda untuk pergi ke bulan, menyelidiki bulan? Dia menjawab 100 juta dolar Amerika. Sekitar berapa ya? 900 miliar atau berapa ya? Dia hanya segitu besar biayanya kamu itu pergi ke bulan. Hanya untuk apa sebetulnya ya? Dia menjawab, kemudian dia menjawab, setelah aku teliti di bulan itu, aku melihat itu bulan itu dahulu kala pernah pecah menjadi dua. Dan kemudian bersatu kembali, pecahannya itu masih terlihat nyata sampai saat ini ya. Itu kata astronot di Amerika. Lalu sekalian, salah seorang penduduk di Inggris itu membuka Quran surat Al-Qamar ayat 1 ya. Waqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar. Nanti kalau sudah menjelang akhir zaman, itu bulan akan pecah kembali. Saudara sekalian, itu di antara warga di Inggris ada yang masuk Islam. Ini biaya untuk pergi ke bulan, meneliti di bulan, itu begitu besar sampai 100 juta dolar Amerika hanya untuk membuktikan kebenaran Islam tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk Islam. Ini bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Jadi akal kita jangan dipermainkan bahwa katanya Tuhan itu ada karena akal kita mengatakan ada. Kalau akal kita mengatakan tidak ada, ya Tuhan itu tidak ada. Ini adalah merusak akal sehatnya sendiri. Yang kemudian orang tuh banyak mengarah kepada paham ateisme yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Semoga kita semakin yakin dengan agama Allah Islam ini dan tetap istiqomah bertuhankan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman kita semakin kuat bila kita mendukungnya dengan ilmu pengetahuan. Baik ilmu itu bersumber dari syariat Islam, Quran dan sunnah Nabi, bahkan dengan akal. Karena akal itu adalah bagian dari hidayah Allah. Hidayah wahyu, hidayah akal, dan juga hidayah indrawi kita ini untuk mengenal dan bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.